Ya udah, yuk kita berdoa ya. Kita mulai. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Tuhan, kami ucap syukur dan kami sungguh berterima kasih Tuhan, Engkau memberikan hari yang baru. Rahmat-Mu baru bagi kami Tuhan, kasih-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur padamu Tuhan. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk mau memperlihatkan wajah-Mu dan kami boleh bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ini hati kami Tuhan. Sembunyikan kami masing-masing di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu nampak Tuhan dan hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau, kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan melalui pujian kami Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan dan disenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap orang tempat ini Bapa. Kami ingin mengalami urapan-Mu yang luar biasa Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus, hadirlah Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita bacain satu ayat, enggak, 5 ayat. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, kita mau bersukacita. Kita katakan bahwa Tuhan itu baik dan kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan pujian bersama-sama ya. Kita bersukacita di hadapan Tuhan.
Tuhan untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi, rahmat-Mu selalu ada setiap pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Bapa.
Engkau selalu beserta dengan kami Bapa.
kota sunyi, siapkanlah dirimu, sebab Engkau akan mengemban ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau akan mengemban ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Katakan sekali, Tuhan ini kami hamba. Tuhan ini kami hamba-Mu. Pakailah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sekali katakan, Tuhan ini kami hamba. Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab Engkau akan mengemban ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Aku siap, aku siap, Tuhanku. Oh, halleluja. God is heerlijk, God is goed. Tuhan itu sangat indah, Tuhan itu sangat baik. Tuhan Alle itu lof sangat- en eer is tot hem. Semua pujian dan penyembahan kami, kita hanya untuk Tuhan. We geven ons leven op deze morgen in uw hand, Heer. Kami letakkan hidup kami pada pagi hari ini di tangan-Mu, Tuhan. Want zonder u zijn we nergens. Sebab tanpa Engkau kami ini tidak kemana-mana, bukan siapa-siapa. En met u kunnen we alles doen. Tetapi bersama Engkau, Tuhan, kami melakukan segala sesuatu. Met de mensen zijn vele dingen niet mogelijk, maar met u is alles mogelijk. Bersama dengan manusia, tidak semuanya kami bisa lakukan, tetapi bersama Engkau kami melakukan semua perkara. Uw wil geschieden over ons leven. Engkau hadir dalam kehidupan kami, Tuhan. En spreek tot ons deze morgen, Heer. Dan bicaralah kepada kami pada pagi hari ini, Tuhan. Heilige Geest, leid ons.
Roh Kudus, hidupi kami Tuhan, Roh Kudus. Dat uw woord een rema wordt voor ons allen. Sehingga apa yang menjadi tema bisa tertanam dalam hati kami. En tot opbouw van ons leven. Sehingga bisa membangun kehidupan kami. Halleluja. Amen. Haleluya. Amin. Bapak stop mute. Ja. God is goed, lieve mensen. Saudara-saudara terkasih, Tuhan itu sangat baik. Ik hoop dat jullie dat ook ervaren. Saya harap saudara semua juga mengalaminya. Want elke dag is hij goed, elk moment. Setiap hari, setiap waktu, Tuhan itu sangat baik. Als we een bepaald moment de goedheid van God niet zo ervaren, dat ligt in onszelf. Seandainya ada satu waktu kita tidak mengalami kebaikan Tuhan, sebenarnya itu terletak dari diri kita sendiri. Zelfs in de moeilijke situatie of omstandigheden, hij is nog altijd goed. Walaupun dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, Tuhan itu senantiasa baik. Zijn goedheid is zonder grenzen. Kebaikannya itu tidak terbatas. Ik denk dat jullie dat al zoveel keren van mij hebt horen zeggen, maar ik stop niet om te zeggen, wat is goed. Ya, beratus-ratus kali mungkin saudara dengar dari mulut saya, tapi saya tidak akan berhenti mengucapkannya bahwa Tuhan itu baik. En ik vraag de openbaring van de Heilige Geest dat deze morgen dat we nog dieper mogen zijn in het inzicht wat betreft God. Dan saya meminta kepada Roh Kudus supaya dapat pembukaan yang baru, pewahyuan tentang kebaikan Tuhan, sehingga pada pagi ini bisa lebih dalam lagi kita mengenal dan mengerti tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Laten we naar Colossensen 2 vers 9 en 10 gaan. Mari kita buka, kita lihat dalam Kolose 2 ayat 9 dan 10. Want in hem woont al de volheid. Wacht hè. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Vers 9 en 10. Ya, 2 Kolose 2 ayat 9 dan 10. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Heilige Geest, help ons om dit te verstaan. Roh Kudus, tolong kami untuk mampu mengerti ayat ini. Dus deze vers zegt, u bent volmaakt geworden in Christus. Jadi di ayat ini tertulis bahwa kita semua itu dipenuhi dalam Kristus, sempurna di dalam Kristus. Soms denken we dat wij onvolmaakt is. Seringkali kita pikir bahwa kita ini tidak sempurna, tidak penuh. Inderdaad, als een gewone mens zijn wij altijd onvolmaakt.
Ya, sebenarnya sebagai manusia ini selalu tidak sempurna adanya. Maar omdat we nieuwe schepping zijn, zijn wij volmaakt in Christus. Tapi karena kita ini sebetulnya adalah ciptaan baru, kita ini sempurna di dalam Kristus. Geloven jullie dit? Percayakah saudara akan hal ini? Dat wij allen die kinderen van God zijn, volmaakt zijn in Christus. Bahwa kita ini sebagai anak-anak Allah, kita ini sempurna di dalam Tuhan. Jullie weten toch wel wat de betekenis van volmaaktheid is? Saudara semua tahu kan ya, artinya sempurna itu maksudnya apa? Dat wil zeggen dat alles wat we nodig hebben om verder te groeien en te leven, compleet is. Kita bisa bilang bahwa apa yang kita perlukan untuk dalam hidup ini, untuk bertumbuh, untuk hidup, itu komplit itu apa? Nggak kekurangan apapun. Semuanya Jadi, ada. komplit bahasa Indonesia ada juga kan komplit. Iya, komplit juga. Zoals als we een nasi uduk zo bestellen of nasi kuning. Dus alle gerechten zijn compleet, niks tekort. Ya, contohnya kalau kita pesan nasi uduk atau nasi kuning, itu semua lauk pauknya itu ada, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tidak ada gitu. Jadi semuanya ada. Dus het is compleet, het is volmaakt. Itulah komplit, itulah penuh, itulah sempurna. Maar de duivel wil ons doen denken dat wij onvolmaakt is. Tetapi iblis maunya kita itu berpikir bahwa kita itu tidak sempurna, kita itu tidak komplit, kita itu tidak utuh. Laten we nu wandelen in de volmaaktheid van God. Marilah kita berjalan dalam kesempurnaan Tuhan. En wat zegt dat vers nog? Vers 9. In Christus is alle volheid van God lichamelijk. Di dalam ayat 9 itu ada tertulis bahwa di dalam Yesus itu semuanya utuh secara jasmani, secara fisik. Dus Jezus is de vertegenwoordiger van alles wat God is. Jadi Tuhan Yesus itu sebetulnya adalah bukti keutuhan, utuh semuanya ada. Dus alles wat God is te vinden in Jezus Christus. Jadi semua yang ada di dalam Allah itu ada di dalam Yesus. Kita bisa temukan di dalam Yesus. En we geloven toch dat Jezus Christus in ons leven is? Nah, kita semua kan percaya ya, tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup kita masing-masing. Dus al de volheid die Jezus heeft, is ook in ons. Jadi semua keutuhan Allah itu yang ada di dalam Yesus itu ya berarti ada juga di dalam hidup kita. Dus alles wat God heeft, is via Jezus in ons gekomen. Jadi apa yang Allah miliki, semua yang ada di dalam Allah itu melalui Tuhan Yesus Kristus ada dan diam di dalam hidup kita. En omdat Jezus compleet is, volmaakt is, zijn wij ook volmaakt in Christus. Nah, karena Tuhan Yesus itu sempurna, utuh, komplit, maka ya kita ini juga sempurna, utuh, dan komplit. Wat heeft Jezus? Jezus heeft onder andere alle autoriteit over de boze, de duivel, situaties, omstandigheden. Alle autoriteit heeft hij. Nah, apa toh yang Tuhan Yesus punya itu? Antara lain, yang Tuhan Yesus punya adalah otoritas atau kuasa atas semuanya,
baik itu atas kuasa dari si jahat, atas iblis, atas dunia ini, atas segala situasi yang ada di sekitar kita, itu Tuhan Yesus punya kuasa atas itu semua. En Jezus is de volmaakte overwinnaar. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah pemenang yang sangat sempurna. Utuh. Daarom zegt Paulus, daarom zegt Paulus, wij zijn meer dan overwinnaars. Makanya Paulus itu bisa bilang bahwa kita itu lebih dari pemenang-pemenang. Dus laten we beseffen dat wij de autoriteit, de goddelijke autoriteit hebben in ons als we kinderen van God zijn. Jadi marilah kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa anak-anak Allah itu otoritas yang Tuhan Yesus miliki, kuasa yang Tuhan Yesus miliki itu ada di dalam hidup kita juga. Dus de duivel heeft niks te zeggen over ons. Sebetulnya iblis itu tidak bisa bilang apa-apa atas kita. De duivel kan eigenlijk niets doen tegenover ons als we in de autoriteit van God zo wandelen. Sebetulnya seharusnya iblis itu nggak bisa lakukan apa-apa juga atas hidup kita kalau kita hidup dalam kuasa dan otoritas dari Tuhan Yesus Kristus. Maar als we wandelen als een gewone mens, natuurlijk, de duivel is veel sterker dan wij. Nah, tetapi kalau kita menjalani hidup ini sebagai manusia biasa, ya iblis itu lebih kuat dari manusia. Dus wat wij moeten doen is steeds meer beseffen dat Christus die in ons is, maakt ons krachtig en compleet. Maka yang harus kita sadari setiap harinya adalah bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, dan kita harus hidup di dalam Tuhan yang memiliki kuasa dan otoritas dalam hidup kita. Jadi kita lebih memiliki kuasa dan otoritas bersama Tuhan Yesus Kristus. Laten we even naar 2 Korintus 5 vers 17. Sekarang mari kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Daarom, als iemand in Christus is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Di sini tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dus als wij in Christus zijn, als we in Hem geloven en Hem toelaten in ons leven, zijn we een nieuwe schepping. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus dan kita mengizinkan Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita, kita ini sebetulnya adalah ciptaan yang baru. Dus het oude ik is voorbij. Jadi semua yang lama tentang kita, aku yang lama itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi. We zijn de nieuwe ik met een nieuwe identiteit in Christus. Kita ini adalah aku yang baru dengan identitas jati diri yang ada di dalam Yesus. Mijn oude ik zegt, ja, het gaat niet, het is te moeilijk. Maar mijn nieuwe ik zegt, met Christus kan ik alle dingen doen. Aku yang lama akan berkata, nggak bisa, itu susah buat aku. Semuanya terlalu besar untuk dilakukan. Tetapi aku yang baru bisa melakukan segala hal bersama Yesus, di dalam Yesus. Mijn oude ik vrees voor bepaalde omstandigheden of situaties. Maar mijn nieuwe ik zegt, met Christus ben ik veilig. Aku yang lama akan merasa takut, merasa tidak aman dan tidak nyaman pada situasi-situasi tertentu yang terjadi di sekitar kita. Tetapi aku yang baru akan berkata bahwa aku aman di dalam Yesus. Denk even aan kleine kinderen als er donder, bliksem, ze zijn bang en dan gaan ze bij de ouders komen, bij de mama komen. Kita lihat aja pada anak-anak kecil ya, kalau ada kilat, guntur, itu mereka akan lari cari imahnya. En zodra ze bij de mama zijn, omhels, gedragen door de mama, komen ze tot rust.
Nah, kalau sudah di tempat mama, terus dipeluk atau digendong, dan dia jadi tenang. Zo zijn wij ook als kinderen van God, onze Vader. Die draagt ons, die omhelst ons. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan itu menggendong kita, memeluk kita. Dus als wij aangevallen zijn door negatieve gevoelens of vrees, ga gewoon ervaren dat de Vader, Heer Jezus en de Heilige Geest met ons is. Nah, kalau kita merasa ketakutan, lagi diserang perasaan takut, tidak nyaman, gelisah, mari alami bahwa kita itu, bahwa Allah Bapa dan Roh Kudus itu ada bersama kita, menggendong kita, memeluk kita. Als we dagelijks problemen zo ervaren, ervaar gewoon dat God alles voorziet voor ons. We hebben niks tekort. Kalau kita mengalami masalah di hari-hari kita, mari kita itu alami juga bahwa Tuhan Allah itu yang menyediakan semuanya untuk kita. Jadi kekhawatiran itu tidak akan ada lagi. Daarom is het zo belangrijk om de manier van ons denken te vernieuwen. Maka sangat penting di sini bahwa kita memiliki cara berpikir yang diperbaharui. We moeten dagelijks ons denken vernieuwen, gelijkwaardig als wat God zegt. Setiap waktu, pikiran kita itu harus pikiran yang kebenaran tentang Tuhan. Want de Bijbel zegt, we hebben de gedachten van Christus, ja of nee? Bukankah di Alkitab tertulis bahwa kita memiliki pikiran Kristus? Ya enggak? Welke gedachten heeft Christus? Lalu pikiran Kristus tuh pikiran yang seperti apa toh? Yang mana? Jezus Christus vreesde nooit. Nah, Tuhan Yesus itu tidak pernah takut. Jezus Christus heeft altijd gedachten vol van liefde. Pikirannya Tuhan Yesus itu selalu dipenuhi dengan hal-hal yang mengandung kasih. Jezus Christus heeft altijd goede gedachten over de anderen. Pikiran Kristus itu selalu pikiran yang baik tentang orang lain. Inderdaad, hij ziet zoveel zonde bij de mens, maar hij heeft nog altijd goede gedachten over die mens. Ya, memang Tuhan Yesus itu bertemu dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak baik. Tetapi toh tetap saja Tuhan punya pikiran yang baik tentang mereka. Hij veroordeelde die mensen niet. Dia tidak punya Pandangan yang salah. Oh, tidak punya pandangan yang salah tentang orang-orang itu. Tidak menghukum dalam pikiran. Ya, tidak menghakimi ya, tidak menghakimi dan tidak menghukum dalam pikirannya, dalam pikiran. Denk aan die overspelige vrouw die gebracht wordt door de fariseeën naar hem toe. Coba pikirkan betapa kecurangan atau siasat selicik yang dilakukan oleh orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. De overspelige woman, de pelacur, ya. Dia bawa ke depan Yesus. Ja. Wat zegt Jezus? Wat zegt Jezus? Niks heeft hij niet gezegd. Oh, je wordt veroordeeld, je wordt bestraft. Hij zei er niks. Hij schreef gewoon op de grond iets. Ya, pelacur yang dibawa kepada Tuhan Yesus itu dia tidak menghakimi si wanita itu ya, dibilang jahat, dibilang pendosa atau apa. Itu tidak Tuhan. Hij zegt tegen de mensen, wie geen zonde heeft, gooit de eerste steen. Malah Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak punya dosa, silahkan pertama melempar batu ke wanita ini. Niemand durfde een steen te gooien, want iedereen is een zondaar. Ya, tidak ada yang berani melempar batu, setiap orang itu berdosa. Want zonde is niet klein of groot, maar zonde is zonde. Karena dosa itu soal dosa besar atau dosa kecil. Dosa itu ya dosa, mau besar atau kecil. En Jezus zegt gewoon tegen die overspelige dame, ga heen en zondig niet meer. Tapi Tuhan Yesus cuma bilang pada wanita ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Dus we zijn een nieuwe schepping, lieve mensen. Heb goede gedachten over de anderen. Veroordeelt hun niet. Jadi, saudara-saudaraku, kita ini semua adalah ciptaan yang baru. Mari kita memiliki pikiran yang baik, yang benar, satu dengan yang lain. Dan jangan menghakimi mereka. Ik hoor en zie regelmatig christenen die tegenover elkaar ruzien. Saya sering sekali mendengar tentang orang-orang Kristen yang dengan yang lain itu tengkar, gitu ya. Ruzie maken, dat wil zeggen dat je al een oordeel hebt over die ander. Itu kita bisa bilang bahwa masing-masing itu saling menghakimi satu dengan yang lain. Terwijl oordelen is Gods werk. Sementara menghakimi itu sebetulnya adalah haknya Tuhan, adalah tugasnya Tuhan. God zal de mensen oordelen op het einde van hun leven. Tuhan akan menghakimi setiap orang di akhir hidup mereka. Dus dat is onze zorg niet. Dan itu bukan urusan kita gitu loh, menghakimi orang lain itu. Vandaag wil ik eigenlijk bevestigen wie we zijn in Christus. Makanya saya hari ini akan menekankan kembali siapakah kita ini di dalam Yesus. We zijn volmaakt, we zijn compleet in Christus. Bahwa kita ini penuh, kita ini utuh di dalam Kristus. Dus het is belangrijk dat ons denken vernieuwd wordt. Maka sangat penting sekali bahwa pikiran kita ini diperbaharui. Een ander voorbeeld. Jezus zegt, ik heb de vrede aan u gegeven. Niet de vrede zoals wat de wereld geeft. Tuhan bilang bahwa damai sejahtera yang Tuhan punya itu bukan damai sejahtera seperti yang ada di dunia ini. Dus als we nieuwe schepping zijn in Christus, hebben we de vrede van God in ons binnenste. Nah, kalau kita ini adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, maka kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan di dalam hidup kita. Dus ten alle tijde kunnen we vrede ervaren. Jadi dalam segala keadaan, situasi, kita ini bisa memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, apapun juga situasinya. Als we onvrede zo ervaren in bepaalde omstandigheden, dan is het omdat we verkeerd beslist hebben. Nah, kalau kita merasa tidak damai sejahtera dalam sebuah keadaan situasi, maka sebetulnya itu karena kita salah mengambil keputusan. We beslissen om de menselijke gedachten te laten primeren. Kita mengambil keputusan untuk mengizinkan kemanusiaan kita mengambil alih seluruh hidup kita. In plaats van de goddelijke gedachten te laten primeren. Padahal seharusnya kita mengizinkan pikiran Tuhan yang menguasai hidup kita. Paulus zei in Filippenzen, denk al wat goed is. Paulus berkata yang tertulis dalam Filipi bahwa pikirkan segala sesuatu yang baik. Denk aan de dingen die vreugde geeft. Pikirkan segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Denk aan de dingen die vredevol is. Pikirkan segala sesuatu yang mendatangkan ketenangan. Denk aan de dingen die rechtvaardig is. Pikirkan semua hal-hal yang benar. Enzovoort, enzovoort. Dan seterusnya dan selanjutnya. Dus Paulus zegt niet, word verdrietig omdat je iets verloren hebt. Dan Paulus bilang, janganlah sedih karena karena kehilangan sesuatu. Nee, Paulus zegt juist niet. Paulus zegt niet verdrietig. Paulus zegt niet, wees verdrietig omdat je iets verloren hebt. Oh, Paulus bilang. Nggak bilang dus. Oh, jangan sedih karena kehilangan. Paulus zegt niet, word boos omdat je verkeerd behandeld wordt.
Paulus tidak bilang, jadilah marah karena kamu diperlakukan tidak adil. Maar gedachte van Christus zegt, vergeef. Tetapi pikiran Kristus bilang, ampunilah. Vergeef, opdat jouw vader jou ook zou vergeven. Ampunilah karena apa yang di surga itu juga mengampuni kita. Dus als we beslis om boos te worden, zal onze vrede plots verdwijnen. Jadi kalau kita memutuskan untuk menjadi marah, damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita itu akan hilang. Terwijl de vrede in ons is. Padahal damai sejahtera itu sudah ada di dalam hidup kita sendiri. Dus als je niet meer boos bent, dan komt de vrede weer naar boven. Nah, kalau kita sudah tidak marah, ya otomatis damai sejahtera, rasa tenang itu muncul lagi dalam hidup kita, dalam hati kita. Dus waar ligt dat? In onze beslissing, in onze gedachten. Jadi, di mana salahnya? Ya, dari pikiran kita sendiri. Dari keputusan kita sendiri, memilih yang mana, memilih marah atau memilih tetap damai sejahtera. Daarom zegt de Bijbel, wandelt door de geest en niet in jouw vlees. Ya, di Alkitab juga tertulis, berjalanlah dengan roh kita, dalam roh kita, bukan dengan kekuatan daging kita. Want al die vleeselijke werk is een zondig werk. Perbuatan daging itu adalah mengarah kepada perbuatan yang dosa. Maar al wat geest is, geleid door de Heilige Geest, is goddelijk. Tetapi semua yang rohani itu dipimpin oleh roh Allah sendiri dan mengarahkan kita pada hal rohani yang dari Tuhan. Dus hoe moeten we nu leven in ons dagelijks leven? Jadi gimana dong kita sekarang mesti menghidupi hari-hari kita ini? Kita mesti hidup seperti apa? Er zijn er eigenlijk twee belangrijke vragen. Ada dua pertanyaan yang penting di sini. Laten we naar de Amplified Bible, terug naar Colossensen 2. Kita akan lihat di versinya Amplified Bible dalam Kolose 2 ayat 9 tadi. Oké, dus eigenlijk twee belangrijke dingen. Ten eerste moeten we beseffen, wat hebben we alles ontvangen, wat hebben we alles ontvangen toen we in Christus zijn? Ya, di sini ada dua hal yang penting. Apa toh yang kita terima ketika kita tinggal di dalam Yesus? Welke voorrechten hebben we ontvangen toen we een kind van God is geworden? Kita tuh terima hak-hak apa saja ketika kita menjadi anak-anak Allah. Dit spreekt over identiteit. Wie ben ik in Christus? Ini kita bicara tentang siapakah kita, jati diri kita tuh siapakah kita di dalam Kristus. En tweede punt, hoe gaan wij alles ervaren in ons dagelijks leven wat Christus al gegeven heeft aan ons? Pertanyaan yang kedua atau dua hal yang kedua adalah bagaimana kita mengalami kehidupan kita setelah kita di dalam Yesus. Zoals de vrede, Jezus zegt, de vrede heb ik jou gegeven. Hoe kan ik elke dag deze vrede ervaren? Seperti yang Tuhan bilang, aku sudah memberikan damai sejahtera di dalam hidupmu. Lalu bagaimana kita mengalami damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita itu? En niet op een bepaalde dag dat je plots denkt, nou, het gaat niet meer, het gaat slecht met mij. Je moet beseffen, wie ben je in Christus? Nah, kita tidak bisa bilang dalam satu situasi kita bilang, nggak bisa, sulit, ini. Tetapi kita harus menyadari benar-benar siapa kita ini di dalam Kristus. Dus gaan we naar vers 6 gaan. Colossensen 2 vers 6. Coba kita lihat yang ayat ke-6.
Ik lees in het Engels, ja. As you have therefore received Christ, even Jesus the Lord, so walk, wandel, regulate your lives and conduct yourself in union with and conformity to him. Dus in het Nederlands, zoals je Christus ontvangen heeft als Heer, dus Christus Ini di als dalam Heer, bahasa Belanda. Christus als Heer, Ya, dus niet alleen godsdienst. di dalam bahasa Belandanya, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan, gitu ya. Ja, niet alleen als godsdienst hebben. Jadi tidak hanya sebagai Tuhan yang ada di dalam surga. En dan zegt de vers, wandel. Lalu Wandel lalu di kata berikutnya dibilang berjalanlah in eenheid met en gelijkvormig aan hem. dalam satu kesatuan dan dalam satu bentuk dengan Tuhan. Jadi serupa dengan Tuhan itu ya. Dus hoe moeten we elke dag wandelen? Jadi gimana dong setiap hari kita harus menjalani hidup ini? We moeten wandelen in eenheid met Christus. Ya, kita harus menjalani hidup ini dalam kesatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. En leven zoals wat God zegt. Dan hidup sebagaimana yang Tuhan bilang. Daarom is het woord van God zo belangrijk. Makanya firman Tuhan itu penting sekali. Daarom is openbaringen zo belangrijk. Makanya pewahyuan itu sangat penting. God geeft openbaringen aan elke individu, elke dag opnieuw. Tuhan pasti memberikan pewahyuan, membukakan hal-hal yang baru kepada setiap orang setiap hari baru. God geeft niet alleen openbaringen aan pastors of apostel of profeten. Tuhan tidak hanya memberikan pengertian atau pewahyuan kepada pendeta, gereja, pastor-pastor. Tidak. Maar aan iedereen, aan zijn kinderen. Tetapi pada semua orang, setiap anak-anak Tuhan, itu dikasih pengertian dan pewahyuan. Vers 7. Have the roots Lalu ayat yang firmly. Wees geworteld, krachtig en deeply planted in hem. En diep ingeprent in hem. Berakarlah kuat di dalam Tuhan dan tertanam dengan kokoh di dalam Tuhan. Luar biasa, dat is geweldig. Dus zoals een plant, als die geen diepe wortel heeft, gaat die in korte tijd dood. Nah ya, ini luar biasa sekali. Sebagai tanaman, kalau kita tidak tertanam dengan dalam, kalau akar kita nggak dalam, ya kita akan cepat mati. En als we een plan hebben, moeten we daarom zorgen om steeds water of voeding te geven, opdat die plant goed mogen groeien. Kalau kita punya tumbuhan, kan kita mesti pelihara baik-baik, cukup air, cukup mendapatkan air, supaya dia bisa bertumbuh dan hidup dengan baik. Daarom is onze geestelijke belangrijk dat we ook gevoed worden. Maka sangat penting juga kehidupan rohani kita sebagai manusia rohani kita itu perlu dikasih makan secara rohani. Want wij voeden onze vlees, onze lichaam 3 keer per dag. Zelfs meer. Makanan jasmani kita aja 3 kali sehari kita kasih makan. Dus als we onze geestelijke niet voeden, dan wandelen we in onze vlees. Eigen wil, eigen gedachten. Nah, kalau kita tidak memberi makan pada manusia rohani kita, maka ya sehari-hari kita akan hidup dalam pikiran kita dengan kekuatan kita sendiri. En dan staat er nog in him fixed and founded in him, being
continually built up in Him, becoming increasingly more confirmed and established in the faith, just as you were taught, and abounding and overflowing in it with thanksgiving. Ik zal in het Nederlands vertalen even. En wees continually, steeds gebouwd in Hem en steeds meer bevestigd in je geloof, zoals het jou geleerd is, en niet vergeten dus overvloedige dankzegging dagelijks. Ya, di sini tertulis setiap hari secara terus-menerus itu dibangun di dalam Tuhan, lalu terus-menerus dikuatkan, bevestig ya, dikuatkan dalam iman, kita semakin kokoh gitu, dan melimpah-limpah dengan ucapan syukur. Dus thanksgiving, Gods prijzen, Gods danken, is iets wat we regelmatig continu moeten doen. Dan mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan, itu harus dilakukan secara terus-menerus. Als we dat doen, voortdurend thanksgiving doen, activeren we alles wat God geïnvesteerd heeft in ons leven. Kalau kita tidak putus-putus mengucap syukur atas segala hal, maka kita itu menarik mengaktifkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dus alles wat God al gegeven heeft, wordt geactiveerd door dankzegging. Jadi semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita itu diaktifkan dari ucapan-ucapan syukur kita. So even if mijn gezegd Psalm 100, dat is thanksgiving. That is praising the Lord. Apa yang dibaca sama Marhen tadi di Mazmur 100 itu adalah pengucapan syukur. En staat erin, with thanksgiving komen we in the gate of the Lord, in de poort van de Heer. Doorheen de poort van de Heer. Di situ tertulis kalau kita mengucap syukur, kita akan masuk dalam pintu gerbangnya Tuhan. Dus komen we binnen in God. Jadi kita bisa temukan itu di dalam Tuhan. Lees een keer vers 4. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam, want de Heer is goed. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, zijn trouw en van generatie op generatie. Wonderbaar. Sekali lagi ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Luar biasa setia ini. Dus als we vers 4 doen, dankzegging, dan zal vers 5 tot uiting komen in ons dagelijks leven, zijn goedertierenheid. Nah, kalau kita lakukan apa yang tertulis ayat 4 itu, mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari, maka ayat yang kelima akan terjadi dalam hidup kita. Kasih setianya untuk selama-lamanya, bahkan kesetiaannya itu turun-temurun. Terwijl alles als een nieuwe schepping heeft God al gegeven in ons binnenste. Padahal sebagai ciptaan yang baru itu Tuhan sudah berikan semuanya dalam hidup kita. Itu sudah ada di dalam hidup kita. Alles wat je nodig hebt, wat heb je nodig? Vrede, liefde, geduld, enzovoort, enzovoort, is reeds in ons binnenste. Semua yang kita perlukan, ya, damai sejahtera, ketenangan, kesabaran, semua itu sudah ada. Kita sudah miliki semua itu. Wijsheid, kracht, alles is in ons binnenste. Hikmat, kekuatan, semua itu kita sudah punya, sudah ada kita, sudah ada di dalam hidup kita. Dus hoe kunnen we dat laten manifesteren in ons leven? Gewoonweg als we
wandelen in God en een relatie hebben met Hem. Jadi gimana kita bisa mengeluarkan apa yang sudah ada di dalam hidup kita? Ya sebetulnya simpel aja. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan. En ons denken steeds vernieuwen. Anders gaan denken dan de wereld. Dan pikiran kita itu harus lain dengan apa yang terbiasa kita lakukan dengan dunia ini. Seperti yang sudah-sudah. Harus lain. Harus diperbaharui. In de wereld denken we, als er iets slechts of iets minder goed gebeurd is met ons, dan mogen we verdrietig zijn. Nah, dunia berkata, apa yang sudah terbiasa kita lakukan adalah kalau ada hal-hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka sudah selayaknya kita itu menjadi sedih atau kecewa. Maar wat zegt God? Wees dankbaar ten alle tijden en prijs mijn naam. Tetapi apa kata Tuhan? Sebagai pikiran yang diperbaharui, berarti Tuhan bilang, ucapkanlah syukur dan pujilah aku. Want de dingen die minder goed die gebeurd zijn, zijn tijdelijk. Maar als we de Heere op de eerste plaats leggen, dan zijn goedertierenheid zal zich manifesteren, elk moment. Karena hal-hal yang kurang baik yang terjadi dalam hidup kita itu hanya sebentar, hanya sementara, numpang lewat. Tetapi kalau kita tetap memuji Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kebaikan Tuhan itu yang akan muncul dan menguasai kita sehari-hari. Het is goed vertaald, numpang lewat. Dus het is maar tijdelijk aan het passeren. Ya, numpang lewat, cuma sebentar aja mampir gitu loh. Ja, maar als wij zeggen stop, jangan lewat, dan zitten we met die verdriet, met die negativiteit, met al die slechte dingen op onze schoot. Tapi harusnya kita tuh bilang, jangan boleh lewat, stop, nggak boleh lewat. Saya berhenti dengan kesedihan, dengan kecewaan, udah cukup, nggak boleh lewat lagi. Harus lewat justru. Oh justru harus lewat, jangan berhenti di dalam hidupku, gitu ya. Hal-hal yang jelek-jelek cuma numpang lewat, harus lewat. Oh, hal-hal yang jelek harus lewat, ya nggak boleh berhenti dalam hidup saya, pergi gitu ya. Maar wij zeggen soms, ja, ik wil toch verdrietig blijven, ik wil alles wat niet slecht is voelen, ja, enzovoort. Maar God zegt, doe dat. Denk aan. Ya, seringkali malah kita justru bilang, entarlah aku mau menikmati kesedihan ini, aku tak jengkel, sudah layak aku jengkel marah. Enggak, tapi Tuhan bilang, jangan gitu, enggak boleh. Lah itu hebat, tak jengkel sebentar deh. Ik zal maar boos worden. Voor een hele week zal ik boos worden. Ntar saya tak jengkel sebentar. Nanti. En Chris zegt numpang lewat, dus laat die jengkel, laat die boosheid passeren. Amin. Biarkan itu semua lewat secepat-cepatnya. Tendang aja bokongnya, suruh lewat cepat-cepat. Weet je, als we in de boosheid verblijven, zijn we eigenlijk superdom. Jadi kalau kita membiarkan diri kita tinggal dalam kemarahan itu, sebetulnya kita tuh goblok banget. We zijn dom. Waarom moeten we al die dingen ervaren in ons leven? Kita ini bodoh lah. Kenapa toh kita mesti nikmati hal-hal itu, hal-hal yang tidak enak tuh? Kenapa mesti kita nikmati gitu loh? Nggak usah. Terwijl God zo'n mooie dingen geeft in ons, reeds in ons binnenste. Karena Tuhan itu sudah ngasih hal-hal yang enak, hal-hal yang indah, yang baik dalam hidup kita. Nggak perlulah kita nikmati yang jelek-jelek tuh. Een goede tip, als je aangevallen wordt door een of andere slechte dingen. Satu tips. Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan. Ga direct denken, wat heb ik allemaal al ontvangen van God? Zo mooie dingen, zoveel, zo heerlijk. Langsung aja kita pikirkan, oh, aku tuh sudah terima hal yang baik dari Tuhan sekian banyak. Udah ingat-ingat yang baik-baik itu yang Tuhan sudah kasih ke dalam hidup kita saat kita merasa nggak enak tadi. Dus er is een sprookje in het Indonesisch. Een dag regen, hujan sehari menghapuskan apa itu?
kekeringan. Ja, dus een dag, Kemarau setahun. ja, een dagregen wischt alle droogheid uit. Mag zo niet leven. Ada perumpamaan dalam bahasa Indonesia yang hujan sehari menghapuskan kemarau bertahun-tahun gitu. Ja, dus dat wil zeggen, een slechte dingens in een dag vernietigt al die goedheid van God die we ervaren. Jadi saya mau bilang itu hal yang tidak baik sekali atau dalam sehari sesuatu yang tidak baik datang satu kali itu langsung dihapuskan oleh kebaikan Tuhan yang sudah kita terima setiap hari yang sudah kita terima yang di waktu-waktu yang lalu. We zijn plots boos en alle vrede, alle vreugde is verdwenen. Kalau kita langsung marah, itu semua kebaikan, semua hal yang baik, semua damai sejahtera itu hilang. Dat is toch zeer nadelig voor ons. Itu kan hal yang tidak baik toh buat kita apa? Hal yang merugikan kita gitu loh. En wij bouwen ons huis elke dag opnieuw. Dan kita mesti membangun lagi setiap hari baru itu baru. Dus ons leven is precies alsof wij een huis aan het bouwen is. Ya, hidup kita itu seperti orang sedang membangun sesuatu ya. En hoe bouwen we ons huis? Bagaimana kita membangun toh hidup kita? We bouwen ons huis met al de beloften van God. Kita bangun hidup kita itu dari janji-janji Tuhan. We bouwen ons huis met al de woorden van God. Kita membangunnya dari perkataan-perkataan firman Tuhan. We bouwen ons huis met de goede karakters die aan ons gegeven heeft. Kita membangunnya dengan karakter-karakter baik, karakter 9 buah roh yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. We bouwen ons huis met ons denken te vernieuwen. Kita membangunnya dengan pikiran-pikiran kita yang senantiasa diperbaharui selalu. En dit alles, ons fundament, is Yesus Christus. Dan ini semua adalah dasar, basis kita dalam Tuhan Yesus Kristus. En we versieren de binnenkant van ons huis met al de goedheid van God. Dan kita akan menghiasi dalamnya bangunan kita itu dengan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Al de schilderijen in ons huis, dat zijn de goedheid van God, al de zegen van God. Semua lukisan-lukisan itu adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima. En dit is het geestelijk huis die God graag wilt zien in ons leven. Dan ini adalah bangunan rohani yang Tuhan tuh sangat ingin lihat ada dalam hidup kita. Zo willen we afsluiten met een communion, perjamuan kudus. Kita akan tutup dengan perjamuan suci. Laten we ons voorbereiden. Kita akan mempersiapkan hati kita. Om kok nggak ada suaranya? Semua sudah siap? Ya. Oké. Semua sudah siap. Ya. De laatste avond voordat Jezus gevangen genomen werd, Malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, hij was samen met al de discipelen. Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Hij dankte God. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa. En hij zegt, dit is mijn lichaam gebroken voor u. Tuhan bilang, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu.
lichaam van Christus. tubuh Kristus untuk kita. Makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Nadien nam hij de beker. Kemudian dia mengambil cawan. Hij dankte God. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dit is de beker, dit is mijn bloed. Dit is mijn bloed. Ini adalah darahku, Bloed van het Nieuwe Testament. Die de zonde vergeven. Bloed van Jezus die onze zonde vergeven. Darah dari perjanjian baru yang menghapus dosa. Yesus yang Doe dit ter herinnering van alles wat ik gedaan heb, totdat ik terugkom. untuk mengingat apa yang Tuhan lakukan sampai aku kembali yang dekat. Bloed van Christus tot de reiniging van onze zonde. Dank u, Heer Jezus, voor uw volbrachte offer aan het kruis, uw bloed en uw lichaam, gebroken en gevloeid voor ons, Heer. Dank u, Hemelse Vader, dat wij mogen wandelen in uw kracht, dat wij mogen beseffen wie we zijn en alles wat u al geïnvesteerd hebt in ons leven, dat we ook mogen meemaken. Dank u als een nieuwe schepping van u, Heer. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. We zijn de nieuwe schepping van God, vol van kracht, vol van vrede, vol van vreugde. En we zien er naar uit, Heer, om steeds krachtiger en bevestigd in u. We zijn zo gezegend door u, dat we ook tot mogen zeggen, vele anderen, Heer. In de machtige naam van Jezus Christus, dat een ieder mogen ervaren de goedheid van u, Heer. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen.